Kelas 2, bagaimana keadaanmu? Oke, Ibu harap semuanya baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih? Ya, kita akan belajar mengulang kembali pembelajaran kita selama tema ini. Nah, yang pertama Ibu mau tes nih, coba apa artinya denah? Denah itu apa ya? Ya, betul. Denah itu adalah sebuah gambar. Oke. Gambar yang seperti apa? Gambar yang lebih sederhana, gambar sederhana. Nah, gambar sederhana yang menyatakan apa? Sebuah lokasi. Sebuah lokasi. Nah, ini bisa apa saja sih Bu selain lokasi ya? Denah juga bisa berupa ya selain lokasi ada bangunan juga ya, tapi kita sekarang fokusnya adalah lokasi. Nah, yang diperlukan dalam denah itu apa saja sih Bu? Ya, kita memerlukan sebuah draft. Oke. Nah, draft itu apa Bu? Ya, draft itu adalah sebuah rancangan. Rancangan. Oke, dalam membuat segala sesuatu kita itu memerlukan suatu rancangan. Rancangan seperti contohnya nih ya, kita setelah ini mau belajar apa ya? Nah, ini. Hari ini aku mau belajar apa ya? Bla 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 seperti itu. Nah, bisa juga rancangannya di seperti sketsa. Sketsa itu seperti apa, Bu? Ya, sketsa adalah ya yang kita pelajari kemarin itu ya. Yang ada gambar denah tapi masih belum jadi, masih berupa coret-coret. Seperti itu. Oke? Oke? Oke. Nah, lalu selanjutnya kita sudah belajar tentang ya, clue. Ada yang masih ingat clue? Clue itu apa? Ya, clue itu suatu petunjuk. Oke, dalam membuat denah kita juga memerlukan petunjuk. Contohnya seperti petunjuk, ya seperti setelah rumah ini adalah rumah si B. Setelah itu rumah si C. Lalu ada toko, lalu ada tempat ibadah. Seperti itu cluenya. Bisa juga ditunjukkan dengan arah mata angin. Selatan adalah toko si A. Barat adalah tempat ibadah seperti itu. Nah, kita membutuhkan clue juga ya anak-anak. Nah, lalu selanjutnya ini adalah komponen. Nah, komponen. Nah, kita belum sempat belajar, tetapi ya anak-anak sudah sering melihatnya ini ya. Yang terpenting dalam denah itu adalah ada judul yang seperti Ibu sampaikan di awal-awal. Kita harus ada judulnya. Dalam denah harus punya judul. Misalnya denah lingkungan rumah Ibu Hana. Denah lingkungan rumah Tina. Seperti itu. Itu adalah suatu judul ya. Terus habis itu ya kita juga memerlukan. Betul sekali. Nama jalan. Nama jalan. Oke. Nah, kita sangat perlu tahu ya anak-anak. Nah, dari denah yang kemarin kalian gambar nih, Ibu ada lihat, wah ada yang lupa beri nama jalan. Jadinya nanti kita kalau baca denah gak ada nama jalan, kita bingung ini ada di mana ya, jalan apa, seperti itu. Jadi kita wajib sekali memasukkan nama jalan ini. Nah, lalu apa lagi? Iya, arah mata angin. Arah mata angin. Oke, sebenarnya ini adalah poin yang terpenting sekali dalam menggambar denah ya. Nah, kita harus kudu banget buat memasukkan arah mata angin pada gambar denah kita. Oke? Oke, nah lalu jangan lupa yang
penting selanjutnya adalah nama bangunannya. Nama bangunan. Nah, nama bangunannya seperti apa sih, Bu? Iya, nama bangunannya. Contohnya rumah Tina. Lalu ada pasar, ada toko. Terus habis itu juga mungkin ada tempat ibadah. Tempat ibadahnya juga harus jelas ya anak-anak. Kalau misalnya tempat ibadahnya Muslim, ya berarti musola. Kalau Kristen, Katolik berarti gereja. Nah, kalau misalnya Hindu atau Buddha, ini Bu lupa ini ya, pura ya. Nah, seperti itu. Pokoknya sesuai dengan tempat ibadah masing-masing. Bisa juga kelenteng atau yang lain, oke? Oke, nah yang terakhir kita sudah belajar untuk menggambarkan. Nah, anak-anak sudah bisa tidak buat membaca denah melalui gambar? Iya. Nah, setelah kita ini ya dari poin 1, 2, 3. Nah, kita baru bisa buat menggambarkan denahnya ini ya. Nah, denah full berarti harus ada ini, harus ada nama jalan, judul, arah mata angin, nama bangunannya. Seperti itu. Kita juga memerlukan petunjuk dan juga rancangan atau sketsanya. Kita bisa cari di mana? Kita bisa lihat secara langsung. Kita bisa survei secara langsung ya anak-anak. Kita bisa lihat jalan, kita catat sesuatu yang perlu sebagai petunjuk kita dalam pembuatan denah, seperti itu. Oke? Nah, jika anak-anak ini ya diminta buat gambar denah sesuai dengan 1, 2, 3, 4 ini, apakah anak-anak bisa? Oke, kita belum dicoba. Oke, nanti di formatif kita akan mencobanya. Oke, nah anak-anak cukup sekian ya. Sekarang saatnya kita buat buat belajar video yang lain dan juga sampai jumpa, bertemu kembali di pertemuan di Zoom jam 10. Oke, semangat anak-anak.